Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu Ketar-ketir, banyak yang membuat kamu terkejut. Oke Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Scorpio, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Three of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Death. Kartu ketiga, di sini kita punya Two of Cups. Kartu keempat, di sini ada Six of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya Page of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Page of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Page of Cups. Oke. Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ketar-ketir, ya, banyak yang membuat kamu terkejut. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Page of Cups. Nah, ini perubahan ya, perubahan sikap, ya, dimana mungkin sebelumnya kamu sangat tidak mampu mengontrol emosimu, ataupun ada emosi yang tidak stabil, ada amarah, ada ego yang begitu labil. Oke, sehingga kamu benar-benar sulit untuk menumbuhkan rasa percaya, menumbuhkan rasa nyaman, ya, antara kamu dan lingkungan, ataupun antara kamu dan orang-orang sekitar. Karena apa? Karena mungkin mereka melihat kamu begitu meledak-ledak. Ada sedikit kekanak-kanakan, ya. Dan juga sepertinya ada emosi, ya, yang tidak ditempatkan dengan tempat yang tepat, begitu. Jadi selama ini ya memang sikap ataupun perlakuan lingkungan dan orang sekitar terhadap dirimu itu sangat biasa-biasa saja. Ya, kamu sangat tidak diperhatikan, tidak diperdulikan. Nah, inilah akhirnya yang mulai berubah situasinya. Makanya ada perubahan. Kamu mulai mengerti dan mulai paham nih. Ya, jika kamu terus seperti ini, jika kamu tidak bisa merubah, ya, sikap, baik dari cara komunikasi, dari cara menyampaikan pendapat, dari cara bekerja sama, jika tidak kamu rubah dengan cepat, dengan baik, begitu ya, maka kamu akan selamanya ya berada di dalam kesulitan. Tidak ada support, tidak ada dukungan. Bahkan idemu, gagasanmu selalu ditepiskan, selalu diabaikan. Nah, mulailah kamu bisa, ya, mengontrol dirimu, menguasai emosimu, ya, menjadi lebih dewasa, menjadi lebih bijaksana. Dan ditambah kamu mulai buktikan nih bahwa kamu mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin tercipta pada teamworkmu, ya, pada dimana tempat kamu berkegiatan dengan lingkunganmu. Dan dari situlah kamu mulai bisa tunjukkan ada permasalahan yang terselesaikan dengan solusi dan cara-cara yang tepat. Yaitu cara-cara yang saling menguntungkan untuk satu sama lainnya. Kamu mulai mampu selesaikan pekerjaan, ya, jalankan yang dulunya tekanan bisnis, tekanan usaha dengan sangat baik.
sehingga terjadi berbagai macam kemajuan di bidang-bidang kegiatanmu. Nah, dari situlah ada perubahan sikap, ada perubahan perlakuan dari lingkungan dan orang-orang sekitarmu terhadap dirimu. Mereka mulai percaya, mulai nyaman, ya, mulai ingin berteman, ingin bersahabat, begitu ya. Karena mungkin mereka melihat bahwa ada kualitas yang baik nih. Kamu juga mampu tunjukkan bahwa inilah versi terbaikmu. Dan mereka berbondong-bondong menuju ke kamu, entah untuk bertukar pikiran, ya, berbagi pengalaman, ya, berbagi sharing ide, gagasan-gagasan yang baik, ataupun hanya ada yang datang untuk sekedar memintai saran, memintai kritikan, ya, dari kamu. Nah, begitu berubahnya sikap lingkungan orang-orang yang ada di sekitarmu terhadap dirimu. Nah, dari situlah keberuntungan, keberkahan, kemudahan selalu terbuka lebar untuk dirimu akhir-akhir ini. Nah, situasi inilah yang kamu manfaatkan sehingga terjadilah banyak kemajuan dan peningkatan di dalam sektor, setiap sektor kehidupan. Oke, jadi inilah mungkin situasi dan keadaan yang membuat kamu terkejut dan terkaget-kaget. Ya, dimana sebelumnya orang sekitar, lingkungannya selalu menganggap kamu biasa saja, begitu ya, tidak ada perhatian yang lebih, ya, tidak ada kepercayaan yang, ya, bisa dikatakan baik, begitu ya. Nah, akhirnya berubah, mereka lebih percaya, lebih perhatian, ya, lebih mempercayakan tugas-tugas, tanggung jawab yang jauh lebih besar untuk dirimu, karena mereka yakin kamu bisa dan kamu mampu melakukannya. Dan hal itulah yang membuat kamu kaget, ya, sembari juga ada sedikit bangga. Dan ada rasa semakin optimis untuk terus menjadi lebih baik setiap harinya. Kenapa? Karena di saat banyak kemajuan di dalam kehidupanmu, di saat itulah kamu akan mampu lebih banyak berbagi, lebih banyak menjadi berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Nah, dan dari situlah kamu akan dapatkan kenyamanan dari lingkungan dan orang-orang sekitar dimanapun tempat kamu berkegiatan. Begitu juga sebaliknya. Ya, lingkungan sekitar juga merasa nyaman dengan kehadiran dirimu. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Three of Wands. Nah, ini menggambarkan kepercayaan diri, ya. Kepercayaan diri yang meningkat, semangat yang menjadi semakin besar, di mana kamu semakin siap untuk meninggalkan masa lalumu dan menuju masa depan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih bahagia, ya. Dan beberapa dari kamu mungkin akan siap untuk move on, akan siap untuk melupakan luka, kekecewaan terhadap hubungan asmaramu yang lalu, ya, yang mungkin ada yang kandas, ada yang berakhir, ada yang ditinggal pasangan dikarenakan berbagai macam situasi, ya. Tetapi di sini tampak kamu siap untuk move on. Karena apa? Karena kamu memiliki hari-hari yang baru, memiliki semangat baru, ya. Kamu memiliki lingkungan dan orang sekitar yang care, yang peduli, yang nyaman dengan kamu. Jadi sedikit banyak kamu mulai bisa melupakan, ya, kekecewaan, kesedihanmu. Dan ditambah juga di depan matamu saat ini semakin terbuka lebarnya peluang, banyak kesempatan, banyak teman, banyak relasi, begitu ya. Hal inilah yang akhirnya menyibukkan kamu dan membuat kamu menjadi semakin optimis untuk menuju masa depan yang jauh lebih baik. Oke ya, kita lanjut lagi. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Death. Nah, ini menggambarkan bahwa kamu telah mampu, ya, mengubur dalam-dalam, mengakhiri, menyelesaikan yang hal-halnya dulunya tidak baik di dalam kehidupanmu. Kamu ganti dengan hal-hal baik, ya, seperti sikap, perlakuan lingkungan sekitarmu menjadi lebih baik. Dan ada attitude, ya, ada cara berpikir, ada kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin dulunya tidak baik, tidak sesuai, begitu ya. Mampu kamu ganti dengan hal-hal yang jauh lebih baik, dengan hal-hal yang jauh lebih positif. Dan kamu mulai mampu mengubur dalam-dalam, ya, kekecewaanmu, trauma, ya,
di masa lalu terhadap hubungan asmara. Dan dengan kamu merelakan ya hubungan asmaramu berakhir, merelakan pasanganmu berbahagia dengan yang lain, dan dengan begitu kamu memiliki kelegaan untuk berjuang lagi, untuk berusaha lagi, untuk menata kehidupanmu kembali. Dan bukan tidak mungkin nanti kamu akan bertemu dengan seseorang yang jauh lebih baik dari pasanganmu yang dulu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Two of Cups. Nah, benar saja kan? Sepertinya kamu telah menemukan seseorang ya yang baru-baru ini semakin saling memahami, semakin memiliki koneksi-koneksi, ya, getaran-getaran dengan dirimu. Makanya di sini tergambar ada cinta yang saling bersambut. Nah, mungkin seseorang ini saking seringnya melakukan kegiatan, melakukan pekerjaan bareng, melakukan kolaborasi-kolaborasi bersama dirimu, dan semakin hari berjalan, dia semakin tertarik, semakin kagum dengan keindahanmu, dengan pesonamu. Kenapa? Karena kamu benar-benar memperlihatkan aura yang begitu positif. Ya, ada pesona yang begitu indah yang kamu pancarkan setiap harinya. Baik dari cara kamu berkomunikasi, ataupun dari cara kamu memperlakukan orang lain, dari sikapmu, ya, dari tata gaya bahasamu. Sehingga seseorang ini mungkin saat ini benar-benar telah membawa perasaan yang tulus kepada dirimu. Perasaan tertarik yang begitu dalam. Dan sepertinya kamu juga mulai menyukainya. Nah, makanya tadi tergambar ya, di saat kamu mengikhlaskan, merelakan pasanganmu berbahagia dengan orang lain, dan bukan tidak mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang jauh lebih baik. Nah, inilah buktinya. Kamu bertemu dengan seseorang yang membawa perasaan, yang membawa hasrat terpendam kepada dirimu, dan sepertinya kamu juga menyukainya. Karena apa? Karena dia juga memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginanmu. Karena ada cinta yang saling bersambut. Tergambar di kartu ini ya. Dan siapakah orang ini? Nah, ini pertanyaannya. Jadi bisa orang yang baru kamu kenal ataupun orang yang lama sudah kamu kenal. Dan bisa dari lingkungan mana saja. Jadi sesuaikan dengan teman-teman masing-masing ya. Kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, jadi ini kesedihan ya. Situasi yang kacau, situasi yang tidak nyaman ya. Kekecewaan ya, keterpurukan ya, ditambah kesepian. Karena apa? Karena kamu sempat merasa sendiri. Karena lingkungan orang sekitar seolah acuh tak acuh kepada dirimu. Seolah tidak ada perhatian, tidak ada support. Jadi kamu merasa alone, merasa sendiri. Ya, makanya situasi yang ada di dalam kehidupanmu pada saat itu ya benar-benar bisa dikatakan sangat kacau ya, sangat tidak baik-baik saja. Nah, dan akhirnya kamu menemukan formula yang tepat, menemukan cara yang tepat ya untuk benar-benar bisa membalikan keadaan ini. Ya, tentunya cara yang awal kamu lakukan tentunya dengan membenahi dirimu. Nah, dan dengan begitu kamu perlahan mulai bisa meninggalkan situasi yang tidak baik-baik saja menuju situasi yang lebih nyaman, situasi yang lebih mampu kamu kendalikan. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Page of Pentacles. Nah, di sini akan adanya kesejahteraan. Ya, di mana harapanmu, mimpimu selama ini yaitu ingin memiliki finansial yang oke. Ingin memiliki kesejahteraan yang bisa dikatakan mapan. Kenapa? Karena mungkin jauh di dalam hati kecilmu yang paling dalam ada keinginan terpendam yaitu ingin membahagiakan, ingin memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Dan harapan ini akhirnya terwujud. Ya, setelah ada kesejahteraan, setelah ada kemajuan dalam segi finansial, akhirnya kamu mulai bisa membahagiakan, memberi kenyamanan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Dan ditambah, ya, kamu sudah bisa menjadi seseorang yang berguna, bermanfaat, ya, selalu berbagi, ya, terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu.
Nah, inilah mungkin harapan dan mimpi yang selama ini kamu dambakan yang akhirnya menjadi nyata di dalam kehidupan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Page of Wands. Nah, jadi memang setiap keinginan, setiap mimpi ya harus diawali dengan keyakinan, harus diawali dengan fokus dan intensitas untuk memulainya, ya, untuk menggapainya. Oke? Jadi di saat kamu memiliki komitmen, memiliki keyakinan untuk mewujudkan semua harapanmu, semua mimpimu, dan di saat itulah kamu mulai memikirkan setiap detail, cara-caranya, solusi-solusinya. Dan dengan kamu berfokus, dengan kamu berikan intensitas yang secara baik, yang secara maksimal, sehingga kamu banyak dapati perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Scorpio sahabatku, dan semoga temanku Scorpio ya benar-benar akan menemukan banyak kemajuan, banyak peningkatan, banyak kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Dan hal yang akan membuat kamu terkejut yaitu berubahnya sikap ya menjadi lebih baiknya perlakuan lingkungan dan orang sekitarmu terhadap dirimu. Dan dengan begitu tentunya kamu akan bisa menjadi seseorang yang terus bisa bermanfaat, bisa berguna, bisa berbagi untuk orang sekitarmu. Jadi tidak ada dendam, tidak ada benci. Oke, dan dengan begitu kehidupanmu akan semakin nyaman dan bahagia. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.